Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidi Jamal, NIM 17065009. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang decoder sinyal multiplex yang sudah saya kerjakan. Pertama, kita membahas tentang tujuan. Jadi tujuan setelah melakukan praktikum, mahasiswa akan dapat pertama mengukur sinyal MPX pada input rangkaian decoder penerima FM menggunakan osiloskop. Kedua, mengukur dan membedakan karakteristik sinyal L dan R pada penerima FM stereo. Kemudian ketiga, menjelaskan fungsi komponen pembentuk rangkaian decoder penerima FM stereo. Keempat, menganalisa kerusakan bila terjadi kerusakan pada bagian decoder penerima FM stereo. Lalu kita bahas tentang teori singkat. Pada penyiaran radio yang menggunakan gelombang FM, frekuensi mulai dari 88 MHz atau MHz sampai dengan 108 MHz digunakan untuk penyiaran radio FM komersil. Frekuensi 88 sampai 108 MHz dibagi ke subband 200 kHz. Bandwidth dengan frekuensi 200 kHz sudah mencukupi untuk penyiaran radio FM dengan kualitas yang tinggi. Nah, jadi stasiun radio yang dapat dikenali dengan frekuensi pusat dari saluran masing-masing, misalnya 91,5 MHz, kemudian 103,7 MHz. Sistem ini dapat memungkinkan pendengar radio mendengar sekitar 100 stasiun radio yang berlainan. Contoh lain dari penggunaan FDM adalah pada penggunaan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu radio FM penerima stereo, kemudian power amplifier, loudspeaker, osiloskop 2 channel atau 2 probe, kemudian multimeter, dan terakhir kawat penghubung yang secukupnya diperlukan. Nah, kita masuk bagaimana langkah kerjanya. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum tentu saja. Kemudian teliti gambar skema rangkaian, amati bagian penguat RF yang menggunakan transistor 2SC829. Nah, ini gambar skemanya. Kita zoom. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa teliti gambar skema, amati bagian RF yang menggunakan transistor 2SC829. Nah, transistor SC829 itu dapat kita temukan di sini di bagian blok ini. Jadi dari alatnya nanti kita akan teliti di bagian sini, melakukan pengukuran dan segala macam. Nah, pertama kita diminta untuk mengamati komponen yang terdapat pada bagian penguat RF dan catat dalam tabel. Nah, komponennya antara lain yaitu kapasitor elektrolit atau elko. Di sini ada 4 buah dengan kode komponen itu 1 mikro, itu ada 2, dan 22 mikrofarad ada 2 juga. Yang 1 mikro terpasang pada pin 10 IC LA3361. Ini berfungsi untuk mengatur FCO pada pin 9 dan mencegah indikator stereo dinyalakan secara salah. Kemudian kapasitor yang 1 mikro yang lain terpasang pada pin 1415 IC LA3361. Di sini berfungsi untuk filter loop dan mengatur level input 250 mikrovolt dengan menggunakan
kapasitor 1 mikrofarad. Nah, yang dua buah 22 mikrofarad itu terpasang pada pin 4 dan 5 IC LA3361. Di sini berfungsi untuk kabel tegangan agar tegangan DC tidak lewat ke rangkaian berikutnya, hanya melewatkan sinyal AC. Selanjutnya kita temukan komponen kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik ada tiga nilai yang berbeda. Pertama 680 piko, kemudian 47 nanofarad dan 10 nanofarad 2 buah. Ada 4. Jadi yang 680 piko itu terpasang pada pin 3 IC LA3361 dan ground. Ini berfungsi untuk mengkonvensasi fase sinyal. Kemudian pada 47 nano terpasang pada pin 3 sampai 12 pin 3 dan 12 IC LA3361. Ini berfungsi untuk mengkonvensasi pergeseran fase atau fasa sinyal dan agar frekuensi tidak melebihi 19 kHz. Kemudian 10 nanofarad 2 buah terpasang pada audio output dan 10 nanofarad yang 2 buah lagi terpasang pada pin IC 6 LA3361 pin 16. Berfungsi untuk filter kontrol pemisah frekuensi, ya sama. Kemudian ada resistor. Resistor ada beragam jenis, ada beragam nilai juga. Yang pertama 6K8 ohm dan 10K ohm itu terpasang pada pin 16 IC LA3361. Ini berfungsi untuk kontrol pemisah frekuensi. Kemudian 4K6 ohm 2 buah dan 100K ohm 2 buah terpasang pada audio output. Ini berfungsi sebagai filter frekuensi. Lalu 330 ohm terpasang pada pin IC LA3361. Itu berfungsi untuk pembatas arus LED indikator stereo. 10K ohm terpasang pada pin 8 IC LA3361. Ini berfungsi untuk mengatur VCO output 0,7 volt. Ada dioda juga atau disebut LED yang dengan diameter 3 mm warna hijau. Ini terpasang pada pin 6 IC LA3361. Berfungsi untuk sebagai indikator audio stereo. Dan ada IC 16 pin LA3361. Ini berfungsi untuk PLL FM multiplex stereo demodulator. Nah, lalu setelah kita indikasi komponen apa saja yang terdapat pada board, lalu kita siapkan power supply dengan nilai tegangan output 12 volt. Nah, gabungkan catu daya rangkaian penerima FM stereo dan power amplifier dengan polaritas yang sama. Hubungkan loudspeaker dengan output power amplifier. Di sini kita perlu berhati-hati dalam menghubungkan antara power supply dengan rangkaian penerima FM stereo dan power amplifier. Nah, kalau sampai terbalik bisa mengakibatkan alat bisa rusak. Kemudian hubungkan power supply dengan rangkaian on-kan output power supply. Nah, setelah terhubung baru kita on-kan power supply. Lalu cari salah satu channel radio FM yang terkuat penerima sinyalnya. Nah, jadi setelah kita dapatkan channelnya, nah itu kita pertahankan. Jadi kita cari yang paling bersih dari seluruh sinyal yang kita dapatkan. Lalu ukur bentuk sinyal pada kaki 2 IC LA3361 dan perhatikan amplitudo frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Nah, di sini kita diminta untuk dokumentasikan gambar dari bentuk gambar sinyalnya. Nah, nanti kita bisa lihat gambarnya. Lalu ukur bentuk sinyal pada kaki 4 IC dan 5 IC LA3361. Kaki 4 ini menggunakan channel X pada osiloskop dan pin 5 itu menggunakan channel Y. Nah, pastikan di sini amplitudo dan frekuensinya terbaca pada osiloskop. Dokumentasikan juga. Lalu ukur bentuk sinyal pada kaki 4 menggunakan channel X dan kaki 2 menggunakan channel Y. Perhatikan amplitudo, frekuensi yang terbaca. Oke.
Lalu cabut R4K6, kaki yang terhubung ke ground, ukur bentuk sinyal pada kaki 4 dan 5 ICLA 3361. Kaki 4 menggunakan channel X dan kaki 5 menggunakan channel Y. Perhatikan amplitudo dan frekuensi terbaca. Pasang kembali R4K6 yang dilepas tadi dan rapikan kembali peralatan yang Anda gunakan. Nah, sampai sini langkah kerjanya sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasil analisanya. Nah, jadi pada pengukuran sinyal pin 2 ICLA 3361 didapatkan sinyalnya seperti berikut. Di sini menggunakan channel X untuk mengukurnya. Nah, jadi amplitudo yang didapatkan sekitar 4,40 mV peak to peak dengan frekuensi 990,1 kHz. Nah, di sini pin 2 itu sebagai penerima sinyal. Dapat kita lihat ini. Jadi setelah frekuensi kita pilih yang terkuat, nah maka akan dikonversi menjadi 10,7 MHz. Lalu di sini dimodulasi, kemudian diantarkan kembali ke sini, dimasukkan ke ICLA 3361 untuk didemodulasi. Atau bisa kita sebut decoder. Nah, jadi kita sedang di pin 2. Nah, seperti ini sinyal yang kita dapatkan. Besarnya 990 kHz. Nah, kemudian pada pengukuran sinyal pin 4 dan 5 ICLA 3361 kita dapatkan gambarnya sebagai berikut. Nah, channel pin 4 itu kita menggunakan channel X dan pin 5 kita menggunakan channel Y. Dapat dilihat itu pada pin 5 memiliki frekuensi yang lebih besar daripada pin 4. Oke, jadi pin 5 itu memiliki frekuensi yang lebih besar. 4 dan 5. Selanjutnya kita pengukuran pada 4 dan 2 IC4 maksudnya pin 4 dan 2 ICLA 3361. Nah, di sini amplitudo in CHR pin 2 itu bernilai 3,12 mV dengan frekuensi 28,43 kHz. Sedangkan pada channel L itu pin 4 nilainya 1,10 volt dengan frekuensi 16,82 kHz. Dan ini gambar untuk sinyal pada pin 4 dan 5 saat mencabut RK46. Nah, saat dicabut terdapat perbedaan ya. Kita bandingkan saat belum dicabut, frekuensinya itu sebelum dicabut itu memiliki frekuensi 5,81 MHz. Tapi saat dicabut menjadi 2,69. Dan yang pin 5 dari 6,8 MHz menjadi 1,20 kHz. Nah, kita lihat bagian evaluasi. Jadi, bagaimanakah amplitudo dan frekuensi sinyal yang Anda dapatkan pada kaki 4 dan 5? Di sini bagaimanakah amplitudo yang kita dapatkan? Amplitudo yang pada pin 4 dan 5 akan sama atau mendekati sama dengan amplitudo rendah di bawah 0,7 atau 700 mV untuk stereo dan frekuensi juga akan kurang dari 20 kHz karena sudah dikontrol pada ICLA 3361. Pin 4 dan 5 ini merupakan sinyal audio yang gelombangnya bisa didengar manusia. Yang kedua, jelaskan analisa Anda tentang perbedaan sinyal yang Anda dapatkan pada kaki 2 dan 4 ICLA 3361.
Jadi perbedaan yang terdapat pada pin 2 dan 4 ini merupakan sinyal input pin 2 dengan sinyal output pin 4, maka akan lebih tinggi amplitudo dan frekuensinya. Karena masih dalam gelombang IF atau besar dari 20 kHz. Itu makanya belum bisa didengar oleh telinga manusia gelombangnya. Dari itu dirubah jadi gelombang audio dengan bantuan ICLA 3361 yang outputnya pada pin 4 amplitudonya diturunkan dan frekuensinya juga diturunkan menjadi kurang dari 20 kHz agar terdengar oleh telinga manusia. Kemudian nomor 3, jelaskan efek yang ditimbulkan dengan mencabut R4K6 pada rangkaian Anda yang tadi ya. Jadi apa efek yang ditimbulkan? Fungsi R4K6 itu dulu apa gitu kan. Jadi fungsi R4K6 itu dalam rangkaian audio output ICLA 3361 itu adalah untuk filter frekuensi low pass, menurunkan dari frekuensi tinggi ke frekuensi lebih rendah. Jadi ketika R tersebut dicabut, maka frekuensinya akan menjadi tinggi. Suaranya akan terdengar keras dan berisik karena tidak ada frekuensi low-nya. Dan ketika dipasang R tersebut, frekuensinya akan diturunkan agar suaranya enak didengar. Frekuensi tingginya dapat di low juga agar didengar seimbang. Kemudian jelaskan fungsi LA3361 pada rangkaian radio penerima Anda. Ini fungsi ICLA 3361 adalah untuk FM multiplex stereo demodulator. Nah, jadi maksudnya adalah memisahkan frekuensi IF menjadi frekuensi audio dengan dua buah output terpisah, audio kiri dan kanan yang dinamakan dengan stereo. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah dapat mengetahui bahwa pada ICLA 3361 berfungsi untuk memisahkan antara channel L dan R. Dari hasil praktikum dapat diketahui bahwa sinyal frekuensi pada channel L dan channel R dari hasil praktikum dapat diketahui bahwa sinyal frekuensi pada channel L lebih besar daripada channel R. Awalnya sinyal yang sudah dikuatkan masuk ke kaki 2 dari ICLA 3361, kemudian diproses hingga dibagi menjadi 2 sinyal. Baiklah, hanya sekian penjelasan untuk laporan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.